warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluarga Indonesia, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Citra Anggia bisa menemui Anda kali ini di acara Keluarga Indonesia. Acara ini mendukung program pemerintah untuk belajar di rumah. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang Anda, para orang tua dan juga buah hati Anda. Dan seputar parenting pasti kita akan bahas di sini. Seperti tayangan berikut yang wajib Anda simak. Sehingga menangani anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu orang tua saja. Memiliki anak berkebutuhan khusus memang melelahkan secara fisik maupun mental. Nah, sehingga yang perlu adalah orang tua juga bisa memiliki balance life, ya, keseimbangan di dalam hidup. Dan untuk ini orang tua perlu mengajak anggota keluarga lain untuk bersama-sama membantu si anak, sehingga menangani anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu orang tua saja, tapi melibatkan seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian orang tua bagaimana supaya bisa tetap memiliki kesehatan mental gitu ya. Tentunya dia perlu waktu untuk misalnya keluar dari rutinitas sehari-hari, melakukan aktivitas untuk me time tadi ya, misalnya me time tentunya sudah dikoordinasikan dulu siapa yang jaga anaknya nih di rumah gitu ya. Mungkin mamahnya mau pergi sebentar dengan teman-teman, itu perlu gitu. Sehingga ketika pulang kembali ke rumah energinya sudah pulih dan sudah siap lagi menghadapi rutinitas keseharian. Orang tua juga bisa bergabung dengan komunitas-komunitas orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada parent support group. Nah, komunitas-komunitas ini sangat baik untuk orang tua bergabung di dalamnya. Sehingga mereka bisa sharing, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, lalu mereka siap lagi menghadapi anak-anaknya di dalam keseharian mereka. Yang penting juga adalah orang tua memperhatikan kesehatan tubuhnya dengan menjaga asupan yang cukup, nutrisi yang cukup untuk dirinya sendiri, di samping untuk anak dan seluruh keluarganya. Karena kesehatan ibu atau ayah itu kan penting sekali untuk bagaimana nantinya mereka bisa mendampingi anaknya. Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan saksikan video-video parenting lainnya di media sosial Tanam Benih. Bersama saya Citra Anggia di Keluarga Indonesia. Nah, sahabat Keluarga Indonesia, di tayangan berikut ini merupakan tayangan yang tidak kalah menarik karena kita akan memberikan tips bagaimana caranya mengasuh anak berkebutuhan khusus tunaganda. Anda penasaran seperti apa? Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Inti daripada pengembangan sumber daya manusia adalah pada pendidikan. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran mengembangkan video-video pembelajaran dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan pendidikan khusus adalah sebuah strategi untuk membantu menyiapkan anak didik masa depan. Akhir kata, besar harapan kami dengan adanya model pembelajaran ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu Guru untuk mendeliveri dengan baik materi pelajaran pada anak didik kita.
Anak tunaganda merupakan salah satu bagian dari anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini mencakup adanya kombinasi antara dua atau lebih hambatan. Misalnya, antara hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, atau tunarungu dan tunanetra, hambatan penglihatan dan hambatan gerak, atau tunanetra dan tunadaksa, lalu tunanetra dan autisme. Anak tunaganda memiliki karakteristik yang khas sesuai kombinasi hambatan yang melekat pada anak. Kondisi tunaganda dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Faktor sebelum kelahiran, faktor saat kelahiran, dan faktor setelah kelahiran. Tantangan terbesar bagi penyandang tunaganda adalah cara berkomunikasi. Mengingat komunikasi adalah proses pertukaran informasi, maka sangatlah tidak mungkin bila proses belajar mengajar dapat berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik antara murid dan pengampu. Pengampu diharapkan dapat memberikan tindakan secepat mungkin ketika mengetahui ada anak penyandang tunaganda agar memberikan perlakuan khusus dan perhatian yang intensif. Hal tersebut akan dimulai dengan tahap asesmen yang dijelaskan dalam segmen berikut. Kegiatan asesmen merupakan langkah awal untuk menggali informasi tentang kemampuan dan kebutuhan anak, serta perkembangan anak dari waktu ke waktu. Tujuan utama dilakukannya asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Hal tersebut juga digunakan dalam merencanakan program pembelajaran individual bagi anak yang bersangkutan. Anak yang tadi itu memiliki 3 ketunaan, yang ketiga itu berbeda-beda. Yang rival, selain tunanetra, juga tunarungu. Tapi masih ada sisa penyandang sedikit saja. Kemudian si Siva, tunanetra plus autis. Raka, tunanetra plus autis. Kendala yang paling banyak kita hadapi adalah mereka tidak punya spontanitas. Tidak punya bahasa ekspresif. Hanya ada beberapa anak memiliki bahasa reseptif. Taruh di Bahasa ekspresif itu muncul apabila sudah dipancing berkali-kali baru muncul bahasa ekspresif ya. Ka, Oke, coba. Dulu. Nih. Nih, rasakan di sini. Bis. Ya, tuh, coba. Ro, lihat dulu. Ro, lihat dulu nih. Lihat dulu ya. Gimana ini? Roda. Roda. Ya, terus tarik ya. Ya. Nah, hebat. Ulang lagi. Hebat, ulang lagi. Stop, dulu saya. Hebat, hebat. Lagi. Lihat lagi. Bagus. Lihat lagi, lihat lagi menurut Pak Yadina. Lihat lagi. Lihat lagi. Lihat lagi. Lagi. Ini ada di sini. Tunggu dulu. Oke, tunggu ya.
lagi. Lagi. Oke, hebat. Hebat ya. Hebat ya. Hebat. Rifalnya hebat. Hebat. Tos dulu. Tos. Hebat. Oke. Oke. Oke, duduk lagi. Sipa. Teman-teman, mari kita berdoa. Mau belajar. Ayo. Dimakan. Nggak sambil tidur makannya, yang bagus. Yo, keluar sayang, keluar nak. Nah, oke. Tekan. Hebat. Bang. Yang depannya mana depan? Ntar hebat semuanya. Oke, hebat. Ayo satu lagi. Sampai bagus. Oke, serahkan cari sisirnya, cari sisir. Di sini di mana? Mbak, disisir lagi. Hebat. Banget. Hebat dong. Pinter kan? Pinter. Oke, ayo. Kepalanya masukin sih. Tepuk tangan. Hebat. Hebat, sini lagi. Hebat, sini lagi. Kalau OM ini karena memang anak harus mengenal konsep ya. Konsep arah dia harus tahu dulu. Konsep arah kiri kanan, atas bawah, samping, belakang dia harus tahu konsep. Suaranya mana? Selamat siang Pak, selamat siang Merdeka. Sekali lagi. Oke, hari ini hebat semuanya ya. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran memiliki berbagai tugas. Salah satunya adalah mengembangkan sistem pembelajaran. Tahun 2019, kami mengembangkan 35 model pembelajaran dan 5 model pembelajaran berbasis teknologi di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus, dan pendidikan masyarakat. Kami berharap model-model ini bisa menjadi inspirasi bagi para orang tua, guru, dan para praktisi pendidikan untuk dapat mendampingi putra-putrinya dan peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami tentunya di Keluarga Indonesia bersama saya Citra Anggia. Nah, sahabat Keluarga Indonesia, ada satu hal yang sering menjadi kekhawatiran bagi para orang tua di saat anak telat bicara. Adakah yang mengalami seperti itu? Nah, kalau begitu, berita yang satu ini informasinya sangat-sangat penting dan menarik untuk Anda simak. Bagaimana caranya kita mengetahui atau lebih bisa dibilang bagaimana kita mengatasi anak yang terlambat bicara. Langsung saja ya, kita lihat bersama, ini dia tayangannya. Ketika anak hanya menunjuk, kita sudah langsung bereaksi. Kita tidak meminta dia untuk mengucapkan. Ada cara yang cukup mudah bagi orang tua untuk mengecek. Ikuti usianya. Jadi ketika dia 1 tahun, biasanya sudah muncul satu kata yang dia bisa ucapkan dan orang lain mengerti dengan jelas. Seringkali bunda, papa, mama, mamam, susu. Nah, satu kata. Kita toleransi sampai 1,5 tahun lah. Jadi 6 bulan masih ditunggu. Paling yang bisa dilakukan orang tua adalah stimulasi mengajak berbicaranya diperbanyak. Jadi memancing supaya anak berbahasa. Otomatis orang tua jangan biarkan anak terus diam, tapi coba dipancing berbicara. Pancing berbicara misalnya gini, anak kan kalau bicaranya belum lancar seringkali menggunakan bahasa tubuh. Jadi misalnya dia ingin sesuatu, dia tunjuk. Nah, orang tua bisa pancing dengan, adik mau apa? Permen, gelas, mau susu. Lalu diminta menirukan. Jadi anak itu pasti mencoba berkomunikasi, kalaupun tidak dengan bahasa tubuh. Nah, seringkali orang tua otomatis ketika anak hanya menunjuk, kita sudah langsung bereaksi. Kita tidak meminta dia untuk mengucapkan. Nah, salah satu cara melatih anak untuk supaya perkembangan bahasanya baik, kita pancing dia untuk dia mengucapkan apa yang dia mau. Kalau dia belum bisa, kita beri contohnya, mau roti. Lalu anaknya diminta menirukan. Setelah dia menirukan, misalnya kita berikan apresiasi dengan senyuman, dengan mungkin pujian. Jadi supaya anak juga secara emosi ada motivasi untuk terus berlanjut bicara. Kalau sampai 1,5 tahun, masih yang keluar adalah babbling, papa, bla 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 bla, tidak jelas, tidak ada satu kata yang jelas, maka sudah mulai lampu kuning. Ditunggu beberapa bulan, jika itu belum juga muncul satu kata, ada baiknya orang tua pergi menemui profesional ya, untuk memastikan putra-putri Anda tidak mengalami keterlambatan bicara. Lalu umur 2 tahun, 2 kata. Mau susu, mama makan. Umur 3 tahun, 3 kata. Saya mau susu. Umur 4 tahun, sudah lebih dari 3 kata dan bahkan sudah mulai bisa lebih cerewet kalau orang bilang. Jadi sudah ngomongnya banyak meskipun struktur kalimatnya pasti masih berantakan, tidak masalah. Yang penting dia sudah mulai lebih dari 3 kata. Umur 5 tahun kalau anak yang pada umumnya sudah bisa bercerita. Sudah tidak hanya merangkaikan kata, tapi dia sudah mulai bisa menceritakan sesuatu, pengalaman dia. Oleh karena itu menjadi penting, kalau usia sudah 4-5 tahun, bahkan umur 3 sudah mulai bisa dicoba, orang tua banyak bertanya sama anak, untuk anak keluar latihan bercerita, menceritakan pengalaman dia. Ini akan melatih perkembangan bahasa anak. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Ulang lagi bacaan yang sama, tapi kali ini dia berupaya supaya lebih cepat. Ya. Ada solusi jangka panjang. Prinsipnya adalah neuroplasticity. Neuroplasticity itu adalah prinsip bahwa otak itu bisa berubah, bisa dilatih. Ya, apalagi slow processing speed. Hanya masalah kecepatan, kalau dilatih pasti bisa lebih cepat. Ya. Tapi latihannya memang perlu konsistensi dan perlu frekuensi yang cukup. Ya. Contohnya, untuk melatih supaya dia bisa lebih cepat di dalam membaca. Tentu dia harus latihan membaca yang sering. Tapi latihan membaca yang seperti apa?
latihan membaca yang kita sebut dengan read aloud. Read aloud itu membaca dengan mengeluarkan suara, ya, supaya dia bisa mendengar sendiri kecepatannya dia, ya. Kemudian guru atau orang tuanya bisa membantu dengan merekam, kemudian dia mendengarkan sendiri, ya. Setelah itu kita bilang, kamu bisa lebih cepat lagi, kita usahakan lebih cepat, ulang lagi bacaan yang sama, tapi kali ini dia berupaya supaya lebih cepat, ya. Merekam rekaman tersebut dan memberikan kepada anaknya untuk didengarkan, memberikan kepada dia kemampuan untuk refleksi dirinya sendiri, kemampuannya, tapi juga kemudian dia jadi tahu sebanyak apa yang mesti dia percepat. Itu untuk reading comprehension, ya. Kemudian latihan apa lagi yang untuk bisa merubah atau menaikkan kecepatan speed processing dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dia bisa mencari permainan atau games yang sangat cepat, ya. Contohnya sebenarnya sekarang ini banyak games tapi yang bukan yang perang-perangan atau apapun, tapi yang games yang sifatnya bermain blocks kayak Tetris gitu, ya. Tetris itu kan sebenarnya harus dilakukan dengan cepat, ya. Itu sebenarnya latihan kecepatan. Segala sesuatu yang mengejar kecepatan itu adalah latihan yang kita bisa berikan kepada anak yang memiliki keterlambatan di dalam memproses informasi. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Ya sahabat keluarga Indonesia, tayangan tadi merupakan tayangan terakhir di program kita hari ini. Saya ingatkan untuk Anda, program Keluarga Indonesia ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk belajar di rumah. Dan saya ingatkan juga di sini kita bisa membahas mengenai seputar parenting. Semoga saja apa yang kita berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Akhirnya saya Citra Anggia mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.